Namun, dalam ingatan masa kecil Mu Chen, dia pernah melihat Dewa Naga Hitam sedang bertarung dengan Dewa Naga Putih. Mu Chen menyadari jika Dewa Naga Hitam adalah orang jahat dan berpikir jika Danau Longyuan bukan tempat keberuntungan karena telah menyedot energi spiritual secara paksa dari orang lain. Karena hal itu, Mu Bai bersama Mu Chen akan memberitahu Mu Peng tentang masalah ini. Sementara Tang Yuer dan Luoli akan kembali ke sekolah Bailing untuk memberitahu Moshi. Singkat cerita, Mu Bai dan Mu Chen telah memberitahu Mu Peng tentang masalah Danau Longyuan. Di sini juga, Mu Chen memberitahu ia melihat dengan matanya sendiri jika 10 tahun yang lalu Dewa Naga Hitam melukai Dewa Naga Putih untuk melindungi Danau Longyuan. Dan menurutnya, apa yang dilindungi Dewa Naga Hitam bukanlah hal yang baik. Yang seketika Mu Peng mengingat sebuah legenda yang berkata, 9 mata iblis muncul, Dewa Iblis maka akan bangkit. Kita pun diperlihatkan kejadian 10 tahun yang lalu yang mana semua orang disihir oleh Dewa Naga Hitam untuk menjaga mata Longyuan dengan kekuatan spiritual. Pada saat itu, Mu Peng mempertanyakan kecurigaannya terhadap mata Longyuan, tetapi tidak ada yang percaya terhadap dirinya. Mu Peng pun tidak menemukan bukti untuk membuktikan kecurigaannya. Di sana, Liu Mubai memohon kepada Mu Peng untuk bekerja sama dengan negeri Liu untuk melawan Dewa Naga Hitam. Namun, Mu Peng khawatir pemimpin negeri Liu tidak mau bekerja sama karena mereka memiliki dendam dari masa lalu. Tapi Liu Mubai terus meyakinkan Mu Peng sehingga Mu Peng memutuskan untuk menyimpan dendam pribadinya dan setuju ikut dengan Liu Mubai ke negeri Liu. Singkat cerita, mereka telah berada di negeri Liu dan memberitahu Liu Tian tentang masalah Danau Longyuan. Namun, Liu Tian tidak percaya bahwa mata Longyuan akan menyedot energi spiritual. Tapi Mu Peng terus membujuk Liu Tian untuk bekerja sama dan menyelidiki masalah ini. Jika terbukti, maka Longyuan menyedot energi spiritual, maka mereka akan menggabungkan kekuatan untuk menyerang Dewa Naga Hitam dan menghancurkan mata Longyuan. Mu Peng juga memberitahu bahwa dia telah mempersiapkan pertempuran ini selama 10 tahun. Untuk bencana yang dahulu ia telah curigai. Mendengar hal itu, Liu Tian berjanji untuk bekerja sama. Tetapi setelah Mu Peng pergi, ia mengingatkan Liu Mubai untuk tidak khawatir dan Liu Tian mencurigai Mu Peng akan menyerang negeri Liu. Di sisi lain, Mu Chen memberitahu Luoli bahwa selama mereka mempertahankan energi spiritualnya, mereka dapat menghentikan rencana Dewa Naga Hitam. Ia juga memperingatkan Luoli untuk tidak memberitahu siapapun sebelum semuanya menjadi jelas. Pagi harinya, Mu Chen terlihat berada di tempat latihan berkultivasi. Liu Mubai datang dan terlihat sangat kesal karena Mu Chen mengambil 2 tempat untuk berkultivasi. Mu Chen memberitahu jika ia mengambil tempat untuk Luoli. Mendengar hal itu, Tang Yuer menarik Liu Mubai untuk duduk di tempat lain karena Mu Chen tidak memiliki kekuatan spiritual. Ia tidak bisa berkultivasi. Karena hal itu, hanya bisa duduk menemani Luoli. Saat Luoli mulai berkultivasi, Luoyang tiba-tiba mengambil posisi Mu Chen yang membuat perdebatan terjadi. Setelah perdebatan terhenti, semua orang merasa jika Luoli memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Namun, Luoli mendapat masalah ketika ia berkultivasi dan terlihat tanda Dewa Luoli terbuka. Sehingga Mu Chen mengingat bahwa Luoli teman masa kecilnya. Liu Tian melaporkan tuduhan Mu Peng tentang mata Longyuan yang melahap energi spiritual kepada Dewa Naga Hitam. Namun, Dewa Naga Hitam menekankan bahwa mata Longyuan adalah tanah keberuntungan. Di sini kita pun mengetahui jika Liu Tian mengabdi kepada Dewa Naga Hitam. Di sana, Dewa Naga Hitam menyuruhnya untuk berpura-pura bekerja sama dengan Mu Peng dan mengambil kesempatan untuk bertindak. Berpindah kepada Mu Chen yang memberitahu Tang Qingsan bahwa Luoli adalah dewi yang ia temui di Istana Naga 10 tahun yang lalu. Tetapi Luoli saat ini tidak mengenalinya sama sekali. Untuk membantu Luoli mencari koin Jisi, Mu Chen mencari informasi tentang elang emas Mei Ling di perpustakaan. Setelah mencari dengan waktu yang lama, akhirnya ia menemukan asal-usul elang itu. Liu Mubai
memberitahu Mu Chen bahwa Liu Tian akan bekerja sama dengan Mu Peng. Sebenarnya mereka berdua ingin ikut menyelidiki semua ini, akan tetapi ayah mereka tidak ingin mereka ikut campur. Setelah itu, Mo Xi memberitahu Mu Chen jika ia tidak mendapat poin sama sekali saat pengujian, dikarenakan mereka pergi dari tempat rahasia sebelum pengujian selesai. Mu Chen tidak peduli dan menanyakan tentang Luoli. Dan tiba-tiba Luoli datang meminta izin untuk tinggal di rumah Mu Chen. Di sisi lain, Liu Mubai melihat Tang Yu'er mengambil peta formasi Long Xuan. Ia pun memberitahu beberapa formasi lain yang mudah dipahami. Namun, tiba-tiba Tang Yu'er meminta Liu Mubai untuk mengajarkan formasi spiritual selama liburan. Tentu saja Liu Mubai langsung setuju. Berpindah kepada Dewa Naga Hitam yang melaporkan kepada Dewa Iblis jika Mu Chen telah mengetahui rahasia mata Long Yuan yang saat ini menyerap energi spiritual dari dunia. Mendengar hal itu, Dewa Iblis menyuruh putri angkatnya bernama King Xuan untuk membunuh orang-orang yang mengetahui rahasia mata Long Yuan. Kembali kepada Luoli dan Mu Chen yang tak sengaja bertemu dengan Suyan bersama pasukannya. Suyan meminta Luoli untuk mengikutinya kembali ke klan Dewa Darah. Namun, Luoli menolak yang membuat Suyan ingin membawa Luoli secara paksa yang membuat pertarungan pun tak terhindarkan. Untungnya Mu Peng datang untuk menyelamatkan mereka. Suyan memilih untuk kabur karena ia merasa tidak bisa mengalahkan Mu Peng. Setelah di kamarnya, ternyata Mu Chen terkena kutukan darah Heiming. Melihat itu, Luoli langsung menyembuhkannya. Di sana Luoli memberitahu Mu Chen bahwa klan Dewa Darah adalah klan yang diasingkan oleh 3 klan kuno dan satu-satunya cara untuk klan Dewa Luo mengakhiri perang dengan klan Dewa Darah, ia harus menemukan merak Jiuyu, karena darah dari merak itu dapat membangunkan Dewa Sungai Luo. Dan saat itu, Luoli akan menjadi Dewi Suci klan Dewa Luo, sehingga ia dapat melawan klan Dewa Darah. Setelah itu, Luoli memberitahu Mu Peng bahwa ia ingin ikut pengujian 5 sekolah besar, karena ia berharap bisa menemukan merak Jiuyu. Namun perbincangan mereka tidak berjalan baik dikarenakan Luoli tak pandai berbicara, yang membuat ia tak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Malam harinya, Mu Chen dan Tang Qingxan mengajaknya bicara keluar, dan ternyata Mu Chen telah menyiapkan formasi yang dapat menarik elang emas Beiming. Mu Chen meminta Luoli memberi nama untuk formasi itu. Luoli lalu memberikan nama formasi itu formasi Midi. Setelah itu terlihat Mu Peng yang memberitahu Mu Chen sebuah rahasia yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun. Ternyata ibu Mu Chen adalah seorang dewi klan dari Putu kuno. Ibu Mu Chen bernama Qin Yanji. Saat melahirkan Mu Chen 15 tahun yang lalu, ia meninggalkan Mu Chen dan Mu Peng dan kembali ke klan Putu. Semua itu dikarenakan peraturan klan dewa yang melarang hubungan cinta klan dewa dengan manusia. Qin Yanji dihukum oleh klannya karena melanggar peraturan itu. Di sana, ia tidak mengatakan keberadaan Mu Peng dan Mu Chen, agar mereka bisa hidup dengan damai tanpa gangguan dari klan putunya. Mendengar hal itu, Mu Chen sangat marah karena ayahnya tidak menyelamatkan ibunya. Mu Peng merasa sangat tertekan karena ia sangat ingin menyelamatkan istrinya, namun ia tidak bisa karena menyadari jika dirinya tak cukup kuat menentang klan dewa. Mendengar hal itu, Mu Chen memutuskan untuk mengambil bagian dalam pengujian 5 sekolah besar dan membantu Luoli mencari koin Jisi. Ia juga bertekad untuk menjadi lebih kuat dan melindungi kerabat dekatnya. Sebagai ayah pun, Mu Peng mendukung keputusan Mu Chen dan mendorongnya untuk terus maju. Saat Mu Chen sedang berlatih, ia dihampiri oleh Luoli karena ia mendengar jika pengujian 5 sekolah besar sangat berbahaya dan pernah ada seorang murid kehilangan nyawanya saat pengujian. Tetapi Mu Chen tidak takut karena ia memiliki keyakinan untuk melindungi teman-temannya.
Karena hal itu juga, Luoli memutuskan untuk membantu Mu Chen saat pengujian sekolah besar. Di sisi lain, Mu Peng akan segera pergi ke Danau Longyuan. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai Liu Tian, dia tidak punya pilihan lain. Mu Chen dan Luoli datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mu Peng, karena mereka akan ke sekolah Beiling untuk berpartisipasi dalam pengujian. Dan di sisi lain, Dewa Iblis memberi King Xuan mata cakrawala dan memintanya membunuh siapapun yang menghalangi kebangkitannya. Kembali pada Mu Peng dan Liu Tian yang telah bertemu di dekat mata Longyuan. Di sana, mereka berencana untuk melacak aliran energi spiritual dengan formasi mencari spiritual yang dibuat oleh Mu Chen. Seperti yang kita tahu, Liu Tian hanya berpura-pura bekerja sama dengan Mu Peng. Di sisi lain, Mo Xi memberitahu semua murid bahwa kali ini jumlah penerimaan murid di sekolah Bei Changling meningkat sebanyak 5 orang, yang dahulu hanya 1 murid yang dapat masuk ke sekolah itu. Di sana, Luoli mengeluarkan gelang spiritual untuk menghubungkan dirinya dengan Mu Chen, sehingga saat salah satu diri mereka dalam bahaya, mereka dapat merasakannya. Setelah itu, terlihat Mo Xi dan Guru Wen khawatir tentang pengujian hari ini, karena setiap tahun ada murid yang terluka. Mereka juga sangat khawatir dengan Mu Chen yang tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak bisa menghentikan Mu Chen untuk tidak mengikuti pengujian, karena Mu Chen sangat keras kepala. Namun, tiba-tiba mereka merasakan hal yang aneh dalam pengujian di alam rahasia, dan khawatir terjadi sesuatu dan bergegas memeriksanya. Di sisi lain, Mu Chen memasuki alam misterius. Mu Chen dan Luoli tersesat dan memasuki dunia ilusi. Dalam ilusi itu, Mu Chen menganggap Luoli sebagai dirinya sendiri. Sedangkan Luoli menganggap Mu Chen sebagai pemimpin klan Dewa Darah yaitu Lingxi. Dan di sana, mereka saling melukai. Untungnya, Mu Chen menyadari gelang yang dipakai Luoli dan sadar bahwa dia sedang dalam ilusi. Akan tetapi, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Luoli pun menggunakan kekuatan pedang Dewa Luonya untuk menghilangkan ilusi itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil melewati tahap pertama ujian itu. Lalu mereka lanjut ke tahap kedua. Dan ternyata penjaga tahap kedua itu ya elang emas Beimi. Mu Chen memberitahu Luoli bahwa elang itu yang memakan koin Jishi. Luoli pun berusaha menarik perhatian elang emas itu dan membiarkan Mu Chen menggambar formasi MIDI. Setelah formasi itu selesai, Luoli langsung menyerang elang emas itu, dan mereka pun mendapatkan koin Jishi. Tetapi, koin itu telah rusak yang membuat Mu Chen menyalahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Liu Mubai, Liu Yang, Tang Yuer, dan Tang Qingxan telah lulus dalam pengujian. Namun, mereka tak melihat keberadaan dari Mu Chen dan Luoli. Namun, tiba-tiba Liu Mubai merasa bahwa energi spiritualnya sangat lemah, tetapi yang lain tidak merasakannya. Luoli dan Mu Chen lulus seleksi pada saat yang sama, tetapi Liu Yang mengatakan bahwa mereka berbuat curang dan meminta untuk mendiskualifikasikan mereka. Tetapi guru penguji mengabaikannya dan memberitahu pengujian berikutnya yang akan mereka hadapi. Ternyata Liu Mubai langsung lulus dikarenakan ia mendapat nilai yang tinggi. 10 orang lainnya akan bertarung dan pemenang dari pertarungan akan lulus dalam pengujian. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sekian part 2-nya. Lanjut ke part selanjutnya. Oke, ditunggu.